Itu petunjuk dari eyangnya langsung. Nah, katanya cuma singkat, ojo dikurangi ukurannya. Nah seperti itu. Akhirnya hari Jumat saya sama Mbak Mustaqim itu terpaksa membongkar lagi. Nah, membongkar lagi dengan bentuk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Terima kasih sudah mampir di channel ini, channel yang mengulas sejarah dan budaya. Oke, sahabat Jejak Manusia. Saat ini saya berada di Dusun Tumpang Sari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sini saya akan berbagi informasi tentang adanya goa. Dan goanya berada di lereng Gunung Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini kami bersama pegiat budaya ya, pegiat budaya warga lokal yang memang cinta terhadap sejarah dan budaya Indonesia, yang terutama berada di kampung ini atau di desa ini, di Dusun Tumpang Sari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo ya. Nah, kita nanti akan bertanya-tanya ya pada warga sekitar atau warga lokal yang saat ini yang merawat adanya sebuah peninggalan bersejarah ya. Salah satunya adalah punden desa, yaitu Mbah Singopadu ya, Mbah ya. Gua Singopadu Gua Singopadu. Dan ada makam apa, Pak? Kita akan bertanya dengan Bapak sinten iki? Pak Sudah ya. Pak Suhuda. Nah, bisa diceritakan Pak asal mula dari sebuah punden desa, baik punden maupun gua? Karena kalau kita melihat lokasinya tidak jauh, mungkin ada kaitannya. Bisa diceritakan, monggo. Nah, kalau keterkaitan itu sangat jelas, memang sangat berkaitan antara makam yang kita anggap makam leluhur dusun sini sama gua yang kita beri nama Gua Singopadu itu. Nah, untuk wawancara kali ini saya pikir ini momen yang pas, dalam arti santai tapi pas, karena ini kan satu suro, jadi banyak warga sini atau masyarakat sini ya yang libur ya. Nah, ketepatan yang cangkruk sini, yang kumpul-kumpul sini adalah orang-orang yang memang punya andil di perawatan dan pemeliharaan makam dan gua ini. Nah, kalau mas-mas ini ingin tahu keterkaitan atau koneksi antara gua sama makam, nah ini sangat tepat karena apa? Figur-figurnya pada ngumpul ini. Nah, ini pada ngumpul ini. Nah, Ini Bapak sinten, Pak? Nih, Pak. Nah, ini Bapak Jumain. Iya, Bapak Jumain. Ya. Niki jenengan Ini Bapak Tuki. Bapak Ya, Tuki. orang sini paling Mbah Jukin. Mbak Jukin ya. Ya. Mbak Jukin. Nah, ini Bapak Lamari. Bapak Lamari. Ya. Dan ini Pak. Itu yang nggak asing, itu Mbah Purnomo Pak Purnomo sama sama Pak Mbah Mustain Mustain. ya. Pak Mustain. Nah, beliau ini nanti akan sedikit menceritakan awal mula menemukan tempat ini dan merawat sampai saat ini ya, Pak. Iya. Bisa ceritakan sedikit ya? Iya. Jadi ceritanya begini, Mas. Kebetulan di persawahan ini kan lokasinya kan sebelah timur Dusun Tumpang Sari. Nah, kalau orang sini menyebutnya sawah Wetanomah, perengan kan, lereng-lereng ini kan. Nah, sawah Wetanomah gitu. Nah, kebetulan yang punya sawah ini ya di samping kiri saya ini. Nah, ini Mbah Jumain sama Mbah Jukin ini. Pemilik asli Tanah sawah ini, tanah-tanah sawah yang ketepatan ada makam leluhur sini. Nah, gitu. Suatu hari ada keniatan atau semacam inspirasi itu, keniatan hati untuk merawat makam leluhur yang ada di sawahnya. Yang sebenarnya makam leluhur ini ya sudah turun temurun dari zaman buyutnya sudah ada. Nah, cuman waktu itu ya kita anggaplah
yang kuasa masih belum mengendaki ya gitu. Nah untuk sekitar bulan Ruwah yang kemarin itu, entah bulan apa kalau Masainya, kalau Jawanya bulan Ruwah yang tahun 2022 itu baru terinspirasi untuk membersihkan makam itu ya Mbah. Cuma ini nih Mbak Jukin, Mbak Mustain itu sama Mbak Purnomo itu dibantu sama warga membersihkan ala kadarnya, dalam arti sekedar bersih rumputnya, belum sampai pondasi itu. Kemudian selang beberapa hari, nah Mbak Jukin ini bermimpi. Nah, bermimpi disuruh membuka gua yang saat ini kita beri nama Gua Singopadu itu. Asli lewat mimpi, tapi beliaunya belum berani bergerak. Jadi beberapa kali sering musyawarah, saya sharing sama saya. Aku dipeni ngene iki opo? 1-2 kali gak berani. Wong aku kan biyen wis seruh nek iki ana gua, tapi lapo aku kon buka, wong guane kok teko njaba cilik. Nah, kan dari luar tampak Kecil, sempit, ya? tampak kecil. Aku kan cilik arek kene. Dan kita semua orang pribumi sini pada tahu dari kecil wong gua itu terlihat kecil kok. Ngapain saya mimpi disuruh buka? Akhirnya bertekad, insya Allah tepatnya itu hari Senin, lupa tanggalnya itu bulan Ruwah Mas ya. Di hari Senin bulan Ruwah itu Bismillah pagi hari sekitar jam 7. Jadi Mbak Jukin, Mbah Main, Mbah Mustain dibantu sama Gus Bisri, nah, yang termasuk pemilik gua itu, bawah tanah itu, nekat membuka gua itu. Ternyata selang beberapa jam setelah pembersihan endapan-endapan itu, lah baru terbuka aslinya. Ada 2 tiang penyangga asli yang sudah Mas liput itu. Nah itu terlihat, dan bagian dalamnya sangat luas asli. Nah timbullah kesemangatan kami untuk segera melakukan pembersihan endapan-endapan itu. Jadi kami tidak melakukan perubahan ukuran, kelebaran atau ketinggian gitu. Kami hanya melakukan pembersihan endapan bagian bawah, bagian lantai gitu. Jadi bentuk mulut, keluasan keseluruhan, kami tidak merubah apapun gitu. Bawah itu sudah dasar Pak kemarin? Apa masih ada lagi? Bawahnya sudah sampai dasar. Pada sampai ya? Iya sampai tanah padas itu. Yang mulanya lumpur-lumpur pekat, yang menggumpal gitu, kita bersihkan gitu. Akhirnya bulan Ruwah, tepatnya hari Kamis Legi itu hampir masuk bulan Ramadan. Besoknya sudah istilah orang Jawa megengan itu, baru kita resmikan. Habis asar istilahnya kita banjaan ini yang memprakarsai Mbah Main sama Mbak Jukin ini, hari asar kita banjaan di sini sama beberapa warga. Kita resmi memberi nama gua ini Gua Singopadu, bukan tanpa alasan. Karena apa? Perlu diketahui, Dusun Tumpang Sari untuk wilayah selatan ini, wilayah sawah sama wilayah gang dusun yang paling selatan itu termasuk kawasan Dusun Singopadu sebelum adanya nama Tumpang Sari. Jadi kami sepakat untuk memberi nama gua ini Gua Singopadu karena berkaitan dengan sejarah, bukan asal-asalan trendy biar viral, enggak ada. Jadi berhubungan dengan sejarah gitu. Nah, kita kembali ke keterkaitan antara gua sama makam. Nah, sangat berkaitan karena apa? Beliaulah sang pembuat gua. Jadi yang dimakamkan di bawah itu beliaulah sang pembuat gua gitu. Jadi eyang-eyang itulah sang pembuat gua. Bisa langsung diantar ke guanya? Monggo kita sama-sama ke sana, langsung ke gua sama ke makam. Siap. Biar jelas. Nah, jadi kita berusaha memberikan kejelasan apa adanya biar pas gitu. Monggo kita ke bawah sama-sama. Ya, ya. Jadi kita akan ke bawah. Oke. Babur, sedikit orang. Iya. Sahabat jejak manusia, kita ke bawah ya. Nah, ini biar saudara kita ini aktivitasnya ya Pak. Kita diantar warga
sini ada buktinya Mas. Iya. Nah ini ya, kita rame-rame di antar warga ke Punden, Dusun Tumpang Sari, Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo. Ternyata makam atau punden ini ada hubungannya dengan Gua Singopadu. Oke, untuk Memang jalannya agak terjal teman-teman. sahabat-sahabat manusia yang penasaran seperti apa Gua Padu, juga makam atau punden ini, bisa datang ke sini ya, di Dusun Tumpang Sari, Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Oke, sahabat manusia, kita diantar warga ke gua dulu untuk makamnya atau pundennya di sana. Kita ke Gua Jiyu ya. Saya ulangi, Gua Singopadu ya, yang berlokasi di Dusun Tumpang Sari, Desa Jiyu. Ya Allah, yang ini ada gua ya. Memang tempatnya enak, Wak. Itu wadem. Ya memang sebagian warga sini atau orang luar daerah kadang-kadang yang malam hari ya istilahnya apa riadoan munajat di sini. Ini barusan ada yang sampai tertidur ini. Ternyata jalannya mudah. Alhamdulillah, oke Mas. Dan ini seperti tanah bawah tanah loh, Wak. Jadi ada pilar-pilarnya. Dan memang ini penggaliannya sampai sini aja loh, Pak. Ya monggo kita lihat sampai ke dalam ya. Masih, Pak. Ini penuh kemarin ya? Penuh. Ya kemarin penuh dengan air sampai sini. Sampai sini? Sampai sini penuh ini. Berarti dari kolam kemarin. Oh ya, seperti telaga, seperti telaga. Telaga ya? Iya. Nah ini tidak ada ruang lagi tuh, Pak. Kalau digali itu masih ada tuh ya? Ya, mohon maaf. Selaku penggali utama itu Gus Bisri sama Mbak Mustain itu, waktu kita mencapai pada ujung gua ini rencananya ini kan lubang asli, ini masih bagian daripada gua, rencananya oleh mereka ditutup dalam arti mungkin ada sebagian orang ingin menggunakan tempat ini sebagai mungkin sholat lah atau apa setelah dari sawah atau dari mana supaya nggak kelihatan serem atau apa, mereka berinisiatif untuk ditutup ya. Kemudian pas hari Kamis saya dapat istilahnya itu petunjuk dari eyangnya langsung, katanya cuma singkat, ojo dikurangi ukurannya. Nah seperti itu. Akhirnya hari Jumat saya sama Mbak Mustain itu terpaksa membongkar lagi. Nah, membongkar lagi dengan bentuk seperti ini. Nah, dari sini ini kedalamannya nggak terukur. Terus ini Mas. Masih terus ini? Terus ini di kedalamannya nggak terukur gitu. Terus ini. Jadi sempit ini? Sempit ini terus kayak gitu. Bisa jadi di dalam sana itu ada ruangan yang lebar, Pak. Kemungkinan situ karena apa? Di sebelah mulut gua itu kan ada Mas, ada mulut gua lagi itu. Oh, sebelah sana? Iya ada itu. Kemungkinan ujung gua lubang sini sambung sama mulut gua yang sebelahnya. Insya Allah rencana akan kita periksa untuk lain waktu lah ke depannya sama bolos-bolos ini. Jadi inilah kondisi asli dari langit-langit, dinding tanpa ada perubahan. Jadi untuk warga sini, bolo-bolo sini yang aktif untuk
ikut sebagai pemerhati budaya wilayah sini tuh cukup membersihkan endapan-endapan bawahnya saja di sini. Alhamdulillah ini sudah sampai lantai aslinya. Asli ya? Ya, Kan padas loh, Pak? ya tanah padas ini. Tanah padas ya, Iya. Mas, ya? Tanah padas ini. Itu tiang yang kami temukan awal pembukaan itu. Jadi memang warga lokal sini, terutama teman-teman ini, Pak Yuda, Pak Jumain, Pak Dukin, Ya, Pak Mustain, ya sama Mbak Purnomo Pak ini. Purnomo ini memang pegiat budaya, pegiat Budaya. sejarah yang memang dulunya mungkin terpendam ya, Pak, ya. Terpendam oleh waktu, terpendam oleh Iya. eh, Iya. globalisasi yang saat ini Iya, iya. mungkin orang-orang sudah melupakan ya, istilahnya melupakan itu. Buat apa sih? Buat apa? Ternyata beliau inilah yang membuka sejarah yang tertimbun, sejarah yang ada dan ada kaitannya dengan desa ini. Jadi kalau kita ambil kesimpulan